Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan Cikgu Channel bersama Kak Latifah tentunya. Nah, kali ini kita akan mencoba membahas materi kelas 11 Matematika Wajib, yaitu tentang program linear ya. Setelah sebelumnya kita juga sudah membahas program linear juga, tapi tentang pertidaksamaan linear dua variabelnya. Dan sekarang kita akan membahas bagian sistem pertidaksamaan linear dua variabel, yaitu sama-sama materi pengantar juga ya dari program linear. Kita masih belum masuk nih ke program linearnya, masih materi-materi pengantar saja terlebih dahulu. Dan adik-adik mungkin bertanya ya, apa sih beda pertidaksamaan linear dua variabel atau PTLDV yang sudah kita pelajari minggu lalu dengan materi sekarang, yaitu sistem pertidaksamaan linear dua variabel atau disingkat dengan SPTLDV. Nah, bedanya di sini kan cuma ada kalimat sistemnya aja. Kalau kemarin kita tidak ada kalimat sistemnya, langsung pertidaksamaan linear gitu kan. Kalau sekarang ada di depannya kalimat sistem pertidaksamaan linear dua variabel gitu. Jadi apa beda keduanya? Bedanya di sistem ini kita itu membahas gabungan dari beberapa pertidaksamaan linear dua variabel gitu. Jadi sistem itu adalah beberapa pertidaksamaan linear dua variabel. Nanti kita akan mencari daerah gabungan dari PTLDV tersebut. Misalnya kita punya tiga buah PTLDV nih gitu. Nanti kita akan gabungkan daerah penyelesaiannya. Nah, daerah penyelesaian gabungan itulah nanti yang akan menjadi himpunan penyelesaian dari sistem pertidaksamaan linear dua variabelnya. Kalau kemarin kan kalian cuma mempelajari satu pertidaksamaan linear dua variabel aja, satu saja gitu kan fungsinya. Kalau sekarang fungsinya ada banyak gitu. Bisa dipahami? Oke. Tanpa memperlama waktu, kita langsung saja ke contoh soalnya ya. Nah, ini dia contoh soal kita kali ini, yaitu tentukan daerah penyelesaian SPTLDV, dengan kata lain sistem pertidaksamaan linear dua variabel, dari soal berikut. Ini ada dua buah pertidaksamaan linear dua variabel ya. Yang pertama, X tambah Y kecil dari 2. Kemudian yang kedua, X kurang 2Y besar sama 4. Nah, cara mencari daerah penyelesaian dari dua buah pertidaksamaan linear variabel berikut ini, yaitu dengan mencari satu persatu daerah penyelesaiannya terlebih dahulu. Kemudian nanti daerah penyelesaian yang sudah kita cari satu persatu tersebut kita gabungkan. Mana daerah penyelesaian yang berhimpit, nanti itulah yang akan menjadi daerah penyelesaian dari keduanya gitu. Oke, kita akan cari terlebih dahulu daerah penyelesaian dari X tambah Y kecil dari 2. Masih ingat tidak bagaimana cara mencari daerah penyelesaian ini? Iya, yang pertama kita apakan terlebih dahulu? Kita misalkan X dengan 0 untuk mencari Y-nya. Kemudian kita substitusikan X sama dengan 0 ini ke dalam persamaan. Untuk sementara, pertidaksamaan X tambah Y kecil dari 2 ini kita jadikan terlebih dahulu menjadi persamaan ya gitu. Karena kalau kita hanya mencari titik koordinat saja, berarti pertidaksamaan ini boleh sementara kita jadikan terlebih dahulu ke persamaan gitu ya. Oke, berarti X tambah Y kecil dari 2 ini kita jadikan dulu ke persamaan sementara ya. X tambah Y sama dengan 2. Nah, kita substitusikan X sama dengan 0. Berarti nilai X kita ganti dengan 0 ya. 0 tambah Y sama dengan 2. 0 tambah Y tetap Y sama dengan 2. Nah, dapatlah titik Y-nya. Sedangkan titik X-nya tadi kan kita misalkan dengan 0. Jadilah dia sebuah titik koordinat yang pertama yaitu 0,2. Nah, kita dahulukan titik X-nya baru titik Y ya. Jadilah dia menjadi 0,2. Nah, sekarang kita akan memisalkan Y yang sama dengan 0 lagi ya. Kalau tadi kan kita memisalkannya X sama dengan 0. Sekarang Y lagi. Nah, Y sama dengan 0 ini kita akan substitusikan lagi ke persamaan X tambah Y sama dengan 2. Kita ganti nilai Y-nya dengan 0. Berarti jadinya X tambah 0 sama dengan 2. X tambah 0 nilainya X sama dengan 2. Nah, dapatlah nilai X-nya. Y-nya 0, X-nya 2 tadi ya.
Berarti kita sudah dapat titik koordinat satu lagi, yaitu kita dahulukan titik X baru titik Y. Berarti jadinya 2,0. Oke. Nanti dari kedua titik koordinat ini kita akan buatkan grafiknya. Tapi tahan dulu ya, sabar dulu. Kita lanjut untuk mencari titik koordinat dari pertidaksamaan yang berikutnya, yaitu X kurang 2Y besar sama 4. Oke, sama juga seperti tadi, berarti kita misalkan terlebih dahulu nilai X-nya dengan 0 ya. Kemudian X sama dengan 0 ini nanti kita akan substitusikan ke persamaan X kurang 2Y besar sama 4. Untuk sementara kita jadikan terlebih dahulu ke bentuk persamaannya. Berarti X kurang 2Y jadikan sama dengan 4. Untuk sementara aja ya, untuk cari titik koordinatnya. Nah, kemudian kita ganti nilai X ini dengan 0, karena kan kita mensubstitusikan X ya, X sama dengan 0. 0 kurang 2Y sama dengan 4. Sekarang 0 kurang 2Y berapa nilainya? Ya, 0 kurang 2Y min 2Y, tetap ya, sama dengan 4. Untuk mencari nilai Y berarti 4 per min 2 gitu ya. Berapa nilai Y nya? 4 bagi min 2. Ya, min 2. Dapat satu buah titik koordinat, yaitu titik koordinat dimana tadi X nya 0, Y nya min 2. Jadilah menjadi 0, min 2. Ingat ya, dahulukan X nya daripada Y. Tetap dahulukan X. Oke, berikutnya kita akan misalkan Y dengan 0 lagi ya, gantian. Kalau tadi kita misalkannya X dengan 0, sekarang kita misalkan Y dengan 0. Nah, sama juga, berarti Y ini kita substitusikan ke persamaan. Persamaannya berapa tadi? X kurang 2Y sama dengan 4. X kurang 2Y sama dengan 4. Kita ganti Y nya dengan 0. Jadilah dia menjadi X kurang 2 ganti Y dengan 0 sama dengan 4. Kemudian min 2 kali 0. Jadinya 0 sama dengan 4. X kurang 0 tetap X sama dengan 4. Dapat nilai X nya 4. Oke, berarti kita dapat titik koordinat berikutnya yaitu 4,0. Ingat, X didahulukan baru Y. Nah, sudah kita dapatkan masing-masing titik koordinat dari dua buah pertidaksamaan ini. Pertidaksamaan yang pertama kan tadi X tambah Y kecil dari 2 ya. Kemudian pertidaksamaan yang kedua adalah X kurang 2Y besar sama 4. Sekarang kita akan buatkan grafiknya. Kita akan cari daerah penyelesaian satu persatu gitu ya. Oke, terlebih dahulu kita buatkan grafik dari pertidaksamaan yang pertama ya, yang ini, yang pertama kali tadi. Dari X tambah Y kecil dari 2. Nah, sebagai tandanya kita buatkan grafiknya berwarna merah. Kalau grafik yang kedua nanti kita buatkan warnanya berwarna oranye nanti ya, biar beda warnanya. Sekarang X tambah Y kecil dari 2, kita bikin warna merah dulu. Nah, titik yang pertamanya adalah 0,2, di mana X nya 0, Y nya 2. Nah, kita cari di sini. Di sini X nya 0 di sini ya. Kemudian Y nya 2, titik Y. Nah, berarti di sini. Setelah kita gabungkan 0 dengan 2. Itu titiknya. Kemudian kita cari titik kedua. Titik koordinat yang keduanya adalah 2,0, di mana X nya 2, Y nya 0. Kan ini titik X nih. Berarti X nya 2, Y nya 0. Kita gabungkan 0 dengan 2. Jadilah titiknya berada di sini. Oke. Setelah itu, kedua titik ini kita gabungkan. Nah, kita gabungkan seperti ini. Nah, kemudian bagaimana? Sekarang kita akan cari daerah penyelesaiannya. Nah, untuk mencari daerah penyelesaiannya berarti kita harus buat terlebih dahulu titik uji ya. Tadi lupa kakak bikinnya di awal. Seharusnya tadi di awal aja kita bikin titik ujinya, tapi nggak apa-apa, kita bikin titik uji dulu. Titik uji dari X tambah Y kecil 2. Kita buat titik ujinya yaitu dengan
0,0, dimana X-nya kita jadikan 0 dan Y-nya kita jadikan dengan 0. Masih ingat ya cara yang minggu lalu kakak ajarkan? Oke. Oh ya, bagi adik-adik yang ketinggalan materi minggu lalu, bisa adik-adik akses kembali link materi minggu lalu di deskripsi di bawah ini. Nanti kakak akan cantumkan linknya ya. Oke, kita lanjut ke uji tadi. Kita bikin titik uji X tambah Y kecil dari 2. Berarti X dan Y nya kita jadikan 0 ya. Jadilah dia 0 tambah 0 kecil dari 2. 0 tambah 0 jadinya tetap 0 kecil dari 2. Sekarang kita cek benar atau salahkah kalimat 0 kecil dari 2 ini. 0 kecil dari 2. Apakah 0 itu memang kecil dari 2? Betul atau salah? Iya, 0 memang kecil dari 2. Berarti pernyataannya ini benar. Bagaimana jika pernyataannya benar? Nah, jika pernyataannya benar berarti daerah penyelesaian dari X tambah Y kecil 2 ini menghadap ke arah 0. Ke arah 0 ini di grafik gitu. Tapi kalau misalnya pernyataannya salah, berarti kita membuat daerah penyelesaiannya berlawanan arah dari 0. Berarti ke atas ini daerah penyelesaiannya gitu. Kalau seandainya pernyataannya tadi salah. Tapi kalau seandainya pernyataannya benar seperti ini tadi, 0 kecil 2 kan memang 0 kecil dari 2 kan, berarti pernyataannya emang benar gitu. Kalau misalnya memang benar, berarti kita hadapkan daerah arsiran atau daerah penyelesaiannya itu menghadap ke arah 0. Jadi daerah penyelesaiannya gini. Nah, seperti itu gitu. Kalau kita perpanjang sampai ke bawah, jadinya kayak gini nih. Pokoknya yang menghadap ke 0 aja semuanya, daerah penyelesaiannya jauh ke bawah gitu. Oke, bisa dipahami? Selanjutnya kita akan cari daerah penyelesaian dari pertidaksamaan yang berikutnya, yaitu X kurang 2Y besar sama 4. Nah, untuk pertidaksamaan X kurang 2Y besar sama 4 ini, kita kan tadi punya dua titik ya, yaitu titik 0,-2 dan titik 4,0. Sekarang kedua titik koordinat ini kita cari dulu di mana letaknya pada garis bilangannya gitu. Kita kan mau bikin grafiknya dulu ya. 0,-2. Berarti letaknya X-nya 0, Y-nya -2. Kita cari di grafiknya ini. X-nya 0, kemudian Y-nya -2. Oh, di bawah berarti. Kita buatkan titiknya di sini. Oke, udah dapat satu buah titik. Kemudian titik berikutnya tadi berapa? 4,0. Yang mana X-nya 4, Y-nya 0. X-nya 4, Y-nya 0 gitu ya. Y-nya 0, kemudian kita hubungkan ke X-nya 4. Nah, disinilah titiknya. Oke, dapat dua titik, kemudian titik ini kita gabungkan menjadi grafik lurus. Iya, seperti ini ya. Nah, sudah selesai grafik dari pertidaksamaannya. Tapi ada yang kurang, kita masih belum tahu daerah penyelesaiannya apakah menghadap ke 0 ataukah berlawanan arah dari 0 gitu ya. Bagaimana cara mencari daerah penyelesaiannya? Iya, yaitu dengan cara mencari titik uji tadi. Kita bikin dulu titik ujinya 0,0 ya, titik ujinya. Nah, kita buat di ujung sini saja ya. 0,0, X-nya 0, Y-nya 0. Berarti kita masukkan ke pertidaksamaannya, di mana X-nya 0, Y-nya juga 0. Kurang 2Y. Y-nya kita ganti dengan 0. Besar sama 4. 0 kurang 2 kali 0. 2 kali 0 kan 0 hasilnya. 0 kurang 0 berarti jadi 0. 0 besar sama 4. Sekarang kita cek kalimat ini apakah 0 besar sama 4 itu adalah sebuah kalimat matematika yang benar atau salah. 0 besar dari 4. Apakah benar 0 itu besar dari 4? Salah ya. 0 itu lebih kecil dari 4 seharusnya kan. Nah, berarti ini kalimatnya salah. Kalau kalimatnya salah berarti
daerah penyelesaian dari grafik ini, daerah yang diarsirnya itu berlawanan arah dari titik 0 pada koordinat. Oke, berlawanan arahnya kemana? Ke bawah apa ke atas? So, pasti ke bawah ya. Berarti daerah yang berlawanan arahnya itu ke bawah. Nah, di sini daerah penyelesaian dari X kurang 2Y besar sama 4. Nah, di sini daerah penyelesaiannya. Ke bawah jauh ya kalau kita perpanjang gitu. Nah, sekarang sudah dapat dua grafiknya, sudah kita dapati juga dua buah daerah penyelesaian, dan sekarang untuk mencari daerah penyelesaian dari sistem persamaan linear dua variabel yang ada di soal ini, dua buah soal ini daerah penyelesaiannya yaitu gabungan dari dua buah daerah penyelesaian atau gabungan dari arsiran yang berhimpit. Nah, mana arsiran yang berhimpit di sini? Kita lihat, iya ini dia arsirannya. Yang oranye dengan yang merah ini kan berhimpit di sini, berarti daerah arsirannya. Nah, itu. Berarti di sini adalah daerah penyelesaian dari dua buah pertidaksamaan linear variabel tadi, yaitu X tambah Y kecil dari 2, X kurang 2Y besar sama 4. Inilah daerah penyelesaiannya yang berhimpit ini gitu. Oke, kalau kita buatkan gambar cantiknya, kita lihat di slide sebelah. Nah, ini dia DP-nya. Yang berarsiran hijau, yang bawah aja, ialah gabungan dari dua buah daerah penyelesaian yang berhimpit. Bisa dipahami sampai di sini? Oke. Sampai di sini dulu pembelajaran kita kali ini. Jika ada yang tidak dipahami, silahkan kalian bertanya di kolom komentar di bawah ini ya. Atau bisa kalian ulang-ulang kembali videonya dari awal, kemudian perhatikan dengan seksama setiap penjelasan dari kakak. Dan terima kasih kepada adik-adik yang sudah menonton sampai akhir. Tunggu video pembelajaran kakak selanjutnya. Jangan lupa untuk tinggalkan jejak berupa like, komen, dan subscribe-nya. Jangan lupa nyalakan tombol loncengnya juga supaya kalian dapat notifikasi terbaru dari materi-materi yang akan kakak upload nantinya. Supaya kalian tidak ketinggalan pelajaran. Oke, see you, bye-bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.